Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali, Mbak. Mohon maaf sebelumnya, Mbak. Ingin meminta waktunya sebentar. Apakah bisa? Iya, boleh, Mbak. Saya persilahkan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri ya, Mbak. Saya Dila Safira, mahasiswi IKIP Budi Utama Malang yang sekarang menempuh pada semester 5. Baik, Mbak. Saya Ernest Ayu Alvinita, mahasiswi IKIP Budi Utama Malang yang sedang menempuh pada semester 7. Izin mewawancarai ya, Mbak, mengenai dampak virus COVID-19 pada dunia pendidikan. Baik, Mbak. Apa menurut pendapat Anda mengenai virus COVID-19 ini, Mbak? Begini, Mbak. Saat ini semua negara di dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Semua aktivitas dibatasi untuk mencegah penyebaran virus corona ini, termasuk aktivitas di bidang pendidikan. Sudah berapa lama, Mbak, virus COVID-19 ini menyebar di wilayah Indonesia? Di Indonesia sudah kurang lebih 2 tahun, Mbak. Semua aktivitas pendidikan mulai dari tingkat dasar dan menengah hingga tingkat perguruan tinggi dilakukan secara daring. Maksud dari pembelajaran secara daring ini bagaimana ya, Mbak? Pembelajaran secara daring itu adalah perkuliahan yang dilakukan di dalam jaringan atau perkuliahan yang dilakukan di luar kelas tatap muka. Jaringan yang digunakan di sini adalah jaringan internet. Jadi pada perkuliahan daring antara pendidik dan peserta didik tidak bertemu secara langsung selama proses belajar. Pertemuan antara pendidik dan peserta didik dapat dilakukan pada waktu yang sama dengan lokasi yang berbeda dan dapat pula dilakukan pada waktu dan lokasi yang berbeda. Biasanya media apa saja yang digunakan pada pembelajaran daring, Mbak? Menggunakan ponsel atau menggunakan laptop, Mbak. Apakah pembelajaran daring ini sangat membantu bagi siswa, Mbak? Pembelajaran daring serta-merta menyadarkan kita akan potensi luar biasa internet yang belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan tanpa batas ruang dan waktu. Kegiatan pendidikan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, terlebih lagi di era di mana belum ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. Sehingga pembelajaran daring adalah kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Lalu bagaimana dengan yang rumahnya terjangkau dengan sinyal, Mbak? Iya, Mbak, banyak mahasiswa yang mengeluhkan hal itu. Apalagi mahasiswa yang rumahnya desa pasti sinyalnya jelek, jadi selalu tertinggal informasi dari sekolah atau kampusnya. Apakah ada dampak lain dari pembelajaran daring ini, Mbak? Iya, Mbak, di balik setiap sisi positif suatu hal pastilah tersimpan sisi negatif atau setidaknya kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi meskipun secara formal kegiatan pendidikan masih bisa dilakukan secara daring. Namun karena siswa dan mahasiswa harus belajar di rumah, pendidikan karakter selama masa pandemi ini rasanya menjadi sedikit terabaikan. Contohnya bagaimana, Mbak, bisa dijelaskan? Sebelumnya ketika kegiatan pendidikan dilakukan di sekolah, pendidikan karakter dilakukan dengan pengawasan langsung dari guru atau dosen. Kegiatan-kegiatan yang mendukung pendidikan karakter juga bisa dilakukan secara intensif dan bisa diukur tingkat keberhasilannya. Akan tetapi saat ini ketika kegiatan pendidikan dilakukan secara daring, di mana yang terjadi lebih banyak hanyalah proses pembelajaran atau transfer pengetahuan saja, tak ada yang bisa menjamin siswa atau mahasiswa mendapatkan pendidikan karakter dari kedua orang tua mereka sesuai dengan nilai-nilai yang selama ini diajarkan oleh institusi pendidikan. Namun bagaimana dampak untuk guru atau pengajarnya, Mbak? Banyak pengajar yang mengeluhkan partisipasi siswa dan mahasiswa ketika pembelajaran daring berlangsung. Pengajar kesulitan memastikan apakah siswa dan mahasiswanya mengikuti pembelajaran dengan serius, karena sering terjadi dalam pembelajaran daring ada siswa atau mahasiswa yang sengaja memasang video yang sudah direkam agar seolah-olah mengikuti proses pembelajaran, namun ternyata mereka melakukan hal lain. Hal apa lagi yang dikhawatirkan oleh guru atau pengajar, Mbak? Dalam proses evaluasi pun banyak kesulitan yang dihadapi apabila biasanya tes atau ujian, guru atau dosen bisa melakukan pengawasan langsung sehingga siswa atau mahasiswa bisa dididik untuk jujur dalam mengerjakan soal. Sekarang keadaannya berubah. Tak ada yang bisa mengawasi dan memastikan apakah soal-soal yang diberikan dikerjakan sendiri atau tidak, ataukah sembari mencari jawaban dari internet kemudian tinggal copy paste. Berarti pembelajaran daring ini sangat berpengaruh dengan jalannya pendidikan ya, Mbak? Yang dikhawatirkan jika pandemi ini berlangsung lama dan pembelajaran daring dilakukan selama setahun penuh atau lebih, generasi muda bangsa ini akan terbiasa dengan berbagai kemudahan-kemudahan yang tak mendidik dan membosankan. Mereka bisa jadi akan kehilangan setahun penuh dengan pendidikan karakter yang nilainya sangat berharga sebagai bekal menjalani kehidupan.
Bagaimana harapan Anda mengenai masalah ini, Mbak? Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah dan segenap elemen pendidikan di Indonesia memikirkan bagaimana cara mengganti pendidikan karakter yang selama masa pandemi ini terpaksa disterabaikan. Jangan sampai hilangnya nilai-nilai pendidikan karakter juga menjadi bagian dari new normal, sehingga nantinya kita tak lagi merasa aneh melihat generasi muda yang kehilangan karakter-karakter positif, karena pendidikan kita akhirnya didominasi pembelajaran daring yang hanya mengedepankan transfer pengetahuan tanpa penanaman nilai-nilai akhlak yang mulia. Itulah yang sangat diperlukan bangsa ini untuk memperbaiki keadaannya sendiri yang sedang dilanda banyak masalah seperti sekarang ini. Baik Mbak, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas waktunya. Ya Mbak, sama-sama.